طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi azmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada malam hari ini, Uhti Asa Amalia, SPSI, SPI, para YouTuber grup Tim Hore, Dewan Pengurus Tim Hore, baik pusat maupun daerah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara kajian online yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabiin dan seluruh pengikut sunnahnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin, 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 ya robbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, adapun susunan acara pada malam hari ini adalah yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga, pemaparan materi refleksi diri, yang keempat, sesi tanya jawab, terakhir doa dan penutup. Sebelum acara ini kita mulai, saya informasikan bahwa kajian ini disiarkan secara tayang tunda melalui channel YouTube Tim Hore. Adapun untuk kelancaran kajian online kita pada malam hari ini, ada beberapa tata tertib yang harus bapak-bapak dan ibu-ibu patuhi, yaitu yang pertama, selama pemaparan materi berlangsung, tidak diperkenankan menyalakan mikrofon atau mikrofon akan diset dalam keadaan mute. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang disampaikan pada malam hari ini bisa ditanyakan secara langsung pada sesi tanya jawab dengan cara mengangkat tangan pada aplikasi masing-masing dan juga bisa lewat Zoom chat dengan cara ketik nama lalu pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kami seleksi dan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Yang ketiga, dianjurkan memakai busana sesuai syariat Islam. Yang keempat, harap mengangkat tangan, membuka mic dan kamera saat diminta MC mengajukan pertanyaan secara langsung. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 119 dan terjemahnya yang akan disampaikan oleh Bunda Nok Dian Hairani dan Bunda Ete Rahmayanti. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Cara yang di tim hore ini. Oh, ayo mana? Aku masukin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, jazakumullah khair kepada Bunda Enok dan Bunda Ete. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi kajian refleksi diri yang akan disampaikan oleh Uti Asa Amalia, SPSI, PSI. Tetapi sebelum masuk ke materi, akan saya bacakan terlebih dahulu riwayat hidup Uhti Asa Amalia. General dan Special Education Background, Bachelor of Psychology University of Surabaya, Ubaya, Psikodiagnostika by Lecture of University of Gadjah Mada, Informal, Manajemen Pendidikan Islam, Darul Ulum Jombang dan Ibnu Khaldun Bogor. Daurah Kolbiyah Darut Tauhid Bandung. Scientific Research, Correlation between Psychological Needs and Adjustment to Paraplegia in YBP 3 Surakarta. Work Experience, Counselor for Education Program D1 PT Telkom, Psikologi Trainer on Training Division PT Telkom, Person in Charge Talk Show Klinik Harmony at Radio Smart FM, Person in Charge Counseling in the Pedoman Rakyat Newspaper, Experience as a Resource Person for Seminar and Talk Show, Trainer Mind and Emotional Management. Pernah diamanahkan sebagai Managing Store of Tamrin City, Supervisor Atli Property, Activities, Yayasan Amanah Al-Kiram, Yayasan Cinta Yatim, Aza Counseling and Property Kalibata, menulis buku semi-novel, vlog YouTube, hobbies, writing and traveling. Demikian sepintas riwayat hidup pemateri pada malam hari ini. Sekarang kita masuk ke materi acara, yaitu tentang refleksi diri yang akan disampaikan oleh Uhti Asa Amalia. Sebelumnya, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Uhti pada malam hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah.
Silahkan Uti untuk menyampaikan materinya. Oke. Sebelumnya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah hadir, jangan lupa untuk mencatat dan siapkan bila ada pertanyaan terbaik yang nanti bisa diajukan. Silahkan Uti Asa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah, qadarullah pada jam ini, hari ini, detik ini, dan di forum ini, saya bertatap muka face to face meskipun secara virtual dengan tim Hore yang saya cintai. Saya langsung saya katakan kenapa ini terjadi, ya, detik ini, jam ini sebetulnya aplikasi dari subconscious mind, pikiran bawah sadar kita. Inilah ini yang dinamakan pikiran sadar. Ini contoh realnya adalah sekarang ini kita berada di pikiran sadar, yaitu conscious mind. Kenapa saya katakan demikian? Conscious mind atau pikiran sadar ini adalah respon dari stimulus pikiran bawah sadar kita. Kenapa saya dipertemukan dengan Bu Angke, dengan Pak Topik, dengan Bu Enok, dengan Bu Ira, ya, dengan Pak Roni, dengan Mbak Putri dan sebagainya, dan di sini dengan Bung Asubian dan semuanya. Itu karena kita semua di sini mempunyai satu frekuensi, Bapak Ibu, satu frekuensi. Apa itu? Kita cinta Baitullah. Seperti tim Hore, logonya, lambangnya adalah Baitullah, subhanallah, masya Allah ya. Jadi kita dipertemukan dengan, akhirnya Allah mempertemukan mungkin nih di benak saya, aduh nggak cukup nih sekali ya ke Tanah Suci, pengennya berulang-ulang kali nih umrah wahaj. Dan sama, ternyata orang-orang yang ada di grup ini semua mempunyai pemikiran dan pemahaman yang ada di benaknya seperti itu. Akhirnya Allah pertemukan nih. Saya pertemukan nih doa-doa kamu, akhirnya mungkin jalani dengan ini. Nah, ini sebetulnya contoh real dari aplikasi pikiran bawah sadar kita. Sebetulnya ini semua sudah tertanam. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Bisa dipertemukan dengan Bu Angke yang cantik. Salam Bu Angke. Oke. Karena ini semua ya tertanam di lubuk hati kita yang dalam, akhirnya terjadilah seperti ini malam ini ya Bapak Ibu. Nah, kekuatan pikiran bawah sadar, sebelum saya masuk ke refleksi diri, karena kita nanti akan terapi praktek relaksasi refleksi diri, yang otomatis kita akan memainkan pikiran bawah sadar kita. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dong pikiran bawah sadar itu seperti apa. Sebetulnya pikiran bawah sadar sendiri itu itu semua pengalaman kita Bapak Ibu, pengalaman, peristiwa, kemudian kondisi, juga tindakan-tindakan yang kita lakukan itu sebagai reaksi dari pikiran bawah sadar kita sebenarnya gitu. Jadi dari keyakinan mind kita, keyakinan pikiran kita sebenarnya seperti itu. Nah, pikiran, ide atau gagasan itu sebetulnya adalah aksi Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau kita lihat reaksinya itu apa adalah respon itu sendiri dari pikiran bawah sadar kita sebenarnya. Jadi yang tersimpan semua dalam ingatan, memori kita, gitu ya, kebiasaan, ya, itu semua kepribadian dan citra diri kita tuh sebetulnya ada pada sangat kuat sekali pada bawah sadar ini. Jadi kalau kita lihat di sini pikiran bawah sadar itu tidak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa program. Programnya dengan apa? Programnya itu dengan memprogram pikiran bawah sadar kita nanti dengan menggunakan gelombang pikiran kita, yaitu gelombang alfa. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang masalah gelombang alfa di sini itu kita gelombang termasuk dalam gelombang energi otak kita. Di dalam gelombang energi otak kita itu ada 4 Bapak Ibu. Mungkin kalau yang udah pernah lihat di vlog saya itu saya sudah jelaskan seperti lesson ya, seperti pelajaran super sub itu ada seperti ini. Kalau di gelombang energi otak kita tuh ada 4. Jadi saya akan bicarakan dulu gelombang energi. Di situ ada delta, ada theta, ada gelombang beta, ada gelombang
alfa. Nah, tapi sebelum masuk ke gelombang alfa, saya akan jelaskan secara perifer apa itu masing-masing gelombang. Dari gelombang delta dulu. Gelombang delta itu di mana kita itu pada saat kita tidur, tapi kita tidak bermimpi. Itu otak kita pada gelombang delta. Jadi kita tidur, tapi kita tidak bermimpi. Nah, di sini justru sangat besar sekali bahwa itu termasuk dalam peremajaan sel tubuh kita. Bagus sekali sebetulnya. Jadi kita tidur, kita tidak bermimpi. Nah, pada saat itu Bapak Ibu berada pada kondisi gelombang delta. Sedangkan pada gelombang theta, gelombang delta itu kita tidur, tapi kita bisa bermimpi Bapak Ibu gitu. Jadi mungkin pada saat kita memejamkan mata ya, ada gerakan cepat di mata kita gitu, tapi mata kita tertutup, tapi mata kita bergerak, itu namanya rapid eye movement. Nah, pada saat kondisi itulah namanya gelombang delta Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya gelombang beta. Nah, kalau gelombang beta ini kita memang fokus pada sesuatu, tetapi kita dihadapkan pada beberapa, harus aware pada beberapa kejadian. Saya ambil contoh pada saat kita setir mobil, ya. Pada saat kita menyetir mobil, itu kan gini, misalnya kita lagi nyetir mobil nih ya, di sebelah kanan saya ada mobil juga, di sebelah kiri saya ada bus, di depan saya ada truk, di belakang saya ada mobil yang mau menyalip kendaraan saya, di mana di dalam mobil saya sedang musik sedang main ya gitu ya. Tapi kita harus tetap fokus gitu. Nah, ini kita dihadapkan pada beberapa hal yang harus kita aware gitu. Itu termasuk dalam gelombang beta Bapak Ibu gitu. Sama juga pada saat kita berperang ya. Berperang kita mendengar senapan, tujuan kita apa, tapi kita harus aware nih kanan, kiri, depan, belakang semuanya itu termasuk di dalam gelombang beta. Jadi gelombang beta tuh seperti itu, kita fokus tapi kita tetap aware pada beberapa kejadian. Tapi pada gelombang alfa, nah ini kondisi yang amat sangat rileks, kita nyaman banget, kita bebas dari stres ya. Contohnya pada saat kita belajar atau kita baca buku Bapak Ibu. Kalau kita pada saat kita belajar atau baca buku misalnya ada yang lalu lalang di samping kita, ada suara kereta dan sebagainya, kita no care, ada yang panggil kadang karena kita udah fokus nih, misalnya mau ujian nih, mau examination tomorrow, besok gitu ya, kita udah fokus banget, atau lagi baca novel kayak saya, kalau saya udah lagi baca novelnya Kang Abi udah kayak orang gila Bapak Ibu. Jadi udah rasanya udah lupa semua deh gitu ya, jadi fokus banget gitu, nggak peduli ada yang kadang ada yang panggil ini dan itu suara apa, kita udah nggak ini bener karena kita fokus, apalagi besoknya misalnya mau ujian gitu ya, atau yang lagi jadi pada saat belajar, baca, itu termasuk dalam kondisi kita bebas, kita fokus ya. Jadi kita tidak terbagi pada kejadian yang lain gitu kita. Kadang mungkin kita pada saat baca atau nonton TV, misalnya Bapak Ibu nih mau lihat kajian di TV, misalnya hari Minggu tuh di Metro TV kan ada kajiannya Profesor Nasaruddin Umar, misalnya, wah itu ternyata itu favorit gue gitu, misalnya gue lihat nih gitu, kita nonton nih misalnya gitu, aduh kalau udah yang lain ngomong apa udah nggak peduli nih, di depan TV ngelihat gitu ya kajian itu. Jadi so amazing banget karena kita apa ya, udah asik banget dengan dunia kita gitu, jadi kita relax banget, nyaman, comfort gitu Bapak. Jadi nggak terganggu dengan kondisi-kondisi yang lain. Misalnya kadang ada yang manggil atau apa, kadang-kadang kita malah nggak dengar ya gitu ya gitu. Nah itu salah satu contoh dari aplikasi dari gelombang alfa. Nah nanti di dalam gelombang alfa ini kan kondisi kita relax tanpa stres gitu. Jadi apa Bapak Ibu? Sehingga kita bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi saat kita ini sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar gitu, kita bisa merubah citra diri kita, ya, bisa mengubah kebiasaan, habit kita. Mungkin kita mau mengubah nih bad habit kita, gitu ya. Itu bisa kita dengan memprogram pikiran bawah sadar kita. Jadi kita bisa menanamkan pikiran tertentu, juga menetapkan tujuan seperti yang tadi saya sampaikan, belajar, membaca dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat pada dalam keadaan gelombang alfa ya Bapak Ibu, pada kondisinya adalah kita konsentrasi kita tuh akan berpusat pada terpusat gitu ya, jadi terpusat pada satu hal gitu, kita fokus karena kita hanya bisa berpikir apa ya, kalau kita lihat tentang satu hal pada satu saat.
Kalau kita berpikir dua hal secara bersamaan, itu namanya udah kita masuk di gelombang beta, seperti saya sampaikan tadi. Jadi terbagi perhatian kita gitu. Jadi seperti melamun, berhayal, itu termasuk kita bermain di gelombang alfa. Nah, kita nanti ini bermain di gelombang alfa, termasuk dalam melamun dan berhayal. Seseorang yang punya rasa art ya, nilai art yang tinggi itu biasa orang-orang yang masuk di otak kanan gelombang alfa ini bermainnya amat kuat juga di sini sebetulnya. Jadi pada saat kalau kita lihat pada saat kita fokus pada sesuatu dan kita rileks pada kondisi itu, di mana kita mengesampingkan stres. Jadi kita menghilangkan rasa stres pada kita, pada diri kita. Jadi apa ya, kita lihat kita perlu dalam keadaan alfa sebetulnya untuk bisa mencapai pikiran bawah sadar yang lebih efektif. Itu yang saya maksud di dalam gelombang energi otak kita, right ya. Jadi kalau mengenai gelombang otak ini insya Allah Bapak Ibu sudah paham ya. Saya jelaskannya tidak bisa secara detail, secara perifer aja. Jadi kalau kita berbicara masalah ini tidak terlepas yang namanya mind, pikiran kita gitu. Nah, yang saya sampaikan bahwa pikiran itu bisa diatur. Oh, kok bisa? Bisa dong gitu ya. Seperti kita mau menuju kesuksesan, kebahagiaan, apa aja deh, pokoknya misalnya kedamaian dan sebagainya. Itu sebetulnya bisa kita dapatkan dengan mengatur pikiran kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat pikiran tuh ada dua. Ada conscious mind dan pikiran sadar dan subconscious mind, yaitu pikiran bawah sadar tadi. Kalau pikiran sadar ini keadaan sekarang ya, di mana kita sebetulnya aktif bertindak atau apa yang kita lakukan sehari-hari ya dalam aktivitas kita sehari-hari itu lebih banyak menggunakan pikiran sadar kita, di mana kekuatannya adalah 12%, itu 12%, itu pikiran sadar. Sedangkan di pikiran bawah sadar atau subconscious mind kita itu sebetulnya apa ya, sebagai tempat disimpannya pengalaman-pengalaman kita yang bisa kita rasakan ya sebetulnya, yang kita alami sejak dulu ya sampai sekarang gitu ya. Ini seperti apa ya, kalau kita lihat seperti bank memori Bapak Ibu gitu. Jadi subconscious mind atau pikiran bawah sadar itu seperti bank memori. Nah, sedangkan kalau kita lihat di pikiran bawah sadar ini sebetulnya proses berpikirnya antara laki-laki dan perempuan tuh hampir sama. Yang membedakan sebetulnya dari cara berpikirnya. Kalau laki-laki itu cara berpikirnya lebih general ya, lebih umum. Tapi kalau wanita itu dia lebih detail gitu, Bu. Itu cara berpikirnya kalau kita lihat dari mind pikiran gitu ya. Nah, sekarang saya lihat di sini kalau kita sedang memainkan pikiran bawah sadar kita fokus pada gelombang alfa dan kita bermain di otak kanan kita ya Bapak Ibu. Kalau kita sedang memainkan pikiran bawah sadar kita bermain di otak kanan kita. Seperti melamun, berhayal, ini berimajinasi, ini masuk di otak kanan. Kalau otak kiri itu lebih cenderung ke logika, rasio, matematis gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan tentang masalah refleksi diri sendiri sebetulnya. Contoh simpel refleksi diri begini Bapak Ibu. Ini kita di depan cermin nih, depan saya cermin. Kita melihat cermin nih. Apa yang kita lihat di cermin, itulah contoh real dari refleksi diri. Kenapa saya katakan seperti itu? Begini. Saya lihat cermin nih misalnya, terus saya perhatikan di mata saya ada apa ya? Oh iya, mata saya merah. Kalau mata saya merah, kenapa ya? Mungkin kena debu ya. Berarti saya harus apa ini? Apa saya kasih obat mata atau saya kasih tetes air hangat dan sebagainya? Oh, berarti harus digituin ya supaya sembuh ya. Nah, ini salah satu contoh real dari refleksi diri kita. Itu jadi kita lihat cermin, apa yang kita lihat, nah itu tuh. Oh, ternyata ada apa nih, something ya. Itu kita lihat ada something nih di diri kita nih, kita lihat cermin. Nah, itu refleksi diri gitu Bapak Ibu. Contoh simpelnya seperti itu. Sebetulnya kalau kita bicara tentang masalah refleksi diri, kontemplasi diri, ya muhasabah, evaluasi diri, itu hampir sama. Sebelum saya jelaskan, saya kasih contoh dulu. Bapak Ibu pernah dengar Ustadz Boim, Qori Nasional, yaitu Ibrahim El-Haq, yang baru keterima di Universitas Islam Madinah. Tapi dia sebelum masuk di Universitas Islam Madinah, dia
keterima dulu di Tarim, Universitas Tarim Yaman. Dia lulusan pondok pesantren ya. Itu di dalam hatinya dia mengatakan bahwa sebetulnya pengen banget nih masuk di UIM. Siapa yang nggak mau nih? Tapi kok gue nggak keterima, gue udah coba berapa kali nih ya, nggak. Akhirnya saya ikhlaskan, akhirnya keterimalah di Tarim, karena di Tarim mungkin tidak sesulit yang di UIM, karena dengan ada biaya dia bisa masuk gitu. Oke, is oke. Kemudian ini dari proses kontemplasi diri dia, sebetulnya bagaimana cara saya supaya saya itu apa yang terbenak di dalam diri dia, di dalam pikiran bawah sadar dia gitu ya. Keinginan di lubuk hati dia yang paling dalam harus bisa nih masuk UIM, tapi kok saya keterima di Tarim. Konflik batin sebetulnya Bapak Ibu. Konflik batin ini terjadi tapi di lubuk hati yang paling dalam, kopnya pengen gitu. Tapi ya udahlah, saya ikhlaskan, jalanin dulu. Qadarullah Bapak Ibu bersama teman-teman kampusnya, dari perjalanan dari Tarim ya Yaman mau umrah nih sama teman, naik mobil aja deh gitu gue. Naik mobil mau ke Mekah. Perjalanan kalau di Tarim itu tidak sebagus di Arab Saudi. Perjalanannya lebih berliku, banyak batu. Nah, pada proses itu harus ada surat-surat dan sebagainya kan, visa dan sebagainya. Nah, gimana nih udah hampir patah semangat, nggak bisa nih, pokoknya harus bisa nih gitu. Jadi harus ada hakul yakin, unsur yakin di dalamnya juga. Akhirnya sampailah ke umrah, pulang umrah udah dan sebagainya, kembali kuliah di Tarim Yaman. Nah, tidak lama selang beberapa waktu itu Bapak Ibu temannya kasih telepon, salam, mabruk Aboim, dia bilang gitu. Apaan nih, kok mabruk, dia bilang gitu. Dia bilang, ya lu keterima Boim, gimana ya? Dia bilang di UIM. Yang benar, dia nggak nyadar. Enggak, gue nggak ada dapat ini, dikasih tahu sama temannya. Akhirnya sujud syukur, dia kayak mimpi gitu, nggak nyangka, padahal udah tinggal 1 semester gitu. Gimana akhirnya dia konsul dengan ulama dan syekh-syekhnya, akhirnya udah. Ini kesempatan nggak akan bisa ambil aja peluang itu. Nanti kalau mau dilanjutkan lagi, sisanya di Tarim, is okay, no problem. Akhirnya berangkatlah dia, akhirnya keterima. Itu contoh pertama. Yang kedua, contoh dari refleksi diri dan kontemplasi diri. Ini syekhnya dia ya. Syekhnya itu yang di UIM ini, syekhnya ini guru kiroah. Syekhnya kasih tahu gini, kamu harus yakin. Apa syekh? Gitu. Gini. Saya ini background saya kedokteran, tapi sekarang saya mengajar kalian semua sebagai guru kiroah. Kamu paham? Kenapa? Dia bilang, semua pada bengong, ini anak-anak kan lulusan pondok pesantren semua gitu ya, Bang. Tapi dianya si saya ini dibilang, apalah artinya saya orang kedokteran. Jadi kamu modelnya harus yakin. Si saya ini mengalami kontemplasi diri Bapak Ibu, refleksi diri dari perenungan yang dalam. Ternyata di sekolah kedokteran saya menemukan ini loh yang saya butuhkan di jiwa saya. Gitu. Akhirnya bisalah dia menjadi seorang kiroah. Nah itu sebelum saya masuk ke artinya apa sebetulnya refleksi diri, itulah salah satu contoh real yang ada gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya refleksi diri ini proses introspeksi diri yang sebetulnya kita lakukan dengan cara apa ya? Kita melihat kembali dan merenungkan banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kita gitu ya. Seperti apa nih pengalaman-pengalaman kita, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Itu salah satu bentuk dari kontemplasi diri kita, refleksi diri kita gitu Bapak Ibu. Jadi ini sebetulnya bisa membantu kita untuk menjalani hidup yang lebih baik untuk ke depannya kalau kita lihat. Jadi membantu kita untuk menetapkan tujuan hidup. Itu salah satu fungsi dari refleksi diri atau kontemplasi diri ini Bapak Ibu. Jadi dalam refleksi diri ini kita membuat kita tuh jadi lebih mudah dalam menentukan goal setting kita, tujuan hidup kita gitu. Jadi tentu sebetulnya kalau kita lihat Bapak Ibu dalam refleksi diri ini sebetulnya membantu kita untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga mempermudahkan kita untuk menetapkan goal setting hidup kita, tujuan hidup kita apa gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa nih? Kenapa harus refleksi diri? Pasti Bapak Ibu tanya, ngapain sih juga harus refleksi diri? Apalagi sekarang mau akhir tahun,
biasanya orang-orang mau akhir tahun tuh resolusi hidup ya, ada resolusi hidup kita gimana nih. Itu masuk unsur refleksi diri seperti ini. Sekarang kenapa harus seperti itu? Kita mengapa harus refleksi diri gitu sebetulnya? Karena refleksi diri ini kan membantu kita untuk mengurangi stres dan rasa cemas sebetulnya Bapak Ibu. Itu sebetulnya inti dari refleksi diri. Jadi kita nih pasti hidup di bawah under pressure. Mungkin Bu Angke di kantor, di tempat kerja, ini ada tekanan-tekanan ya, under pressure ya, kita semua pasti under pressure, tidak hanya di tempat kerja dimanapun. Stres, seperti kita setir mobil, itu kalau lagi macet ya, Bu Angke, bener ya, kalau lagi macet, pasti, aduh, itu sudah masuk stres Bu, tapi stresnya level rendah. Kalau stres itu kan ada tingkatannya, stres level rendah, menengah, dan stres level tinggi. Kalau di atas stres, depresi. Depresi itu sudah mengarah menyakiti diri sendiri atau sampai mau bunuh diri itu. Jadi fungsinya adalah seperti itu. Kenapa? Sebetulnya kita jadi lebih memahami yang saya katakan tadi, kekurangan dan kelebihan diri kita apa. Jadi kita tahu cara sebetulnya untuk mengendalikan kekurangan dan kelebihan kita itu supaya bisa terus berkembang lagi, grow up gitu ya. Kita juga memahami hal-hal yang penting dalam hidup kita apa nih sebetulnya. Sebetulnya yang saya butuhkan ini apa sih sebetulnya gitu. Kalau kita udah mengalami perenungan diri, kontemplasi diri gitu. Biasanya kalau dalam Islam itu kan ada yang namanya sampai uzlah ya. Ada yang sampai beruzlah atau mungkin paling tidak kita khalwat lah kalau kita mungkin. Nah, itu bisa pada saat itu kita enjoy banget pada saat kita mau melakukan refleksi diri itu. Jadi refleksi ini seperti semacam bayangan, cermin, gambaran, apalagi namanya pantulan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian introspeksi, kontemplasi diri, ya pemikiran, perenungan itu semua adalah refleksi diri kita. Jadi kegiatan untuk mengevaluasi diri sendiri gitu Bapak Ibu. Mengevaluasi diri kita sendiri, bisa sikap kita, perilaku kita gitu ya, kekurangan, kelebihan dan lain-lainnya lah ya. Ya insya Allah rutin melakukan refleksi diri ini bisa lebih mudah untuk meraih apa yang kita inginkan. Atau mungkin kita semua pasti pengen sukses gitu ya. Memang tiap orang berbeda, itu tergantung situasi kondisi dan juga campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita lihat sebetulnya manfaatnya apa nih di refleksi diri gitu ya. Sebetulnya kalau dari refleksi diri ada beberapa manfaat Bapak Ibu. Kita bisa memahami kelebihan dan kekurangan diri kita. Kemudian menemukan pelajaran yang berharga banget dalam hidup kita apa nih? Mungkin kita punya trauma atau masa lalu, menemukan pelajaran hikmah hidup kita, ini refleksi diri. Kemudian kita bisa menanggapi sesuatu itu dengan lebih bijaksana. Karena seseorang yang lebih bijaksana dan arif itu akan lebih baik daripada seseorang yang terlalu konservatif atau otoriter dan sebagainya. Jadi kita bisa lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan atau menyikapi segala perbedaan yang ada di sekitar kita, fenomena kehidupan ini. Memang kalau di muhasabah diri ya, itu kita lihat, izinkan saya untuk menyitir salah satu di ayat Al-Quran. Saya bukan pakarnya, tapi mungkin sedikit aja yang saya pelajari, yang saya baca. Kalau muhasabah, refleksi diri, kontemplasi itu kan ada di surat Al-Hasr ayat 18-19. Mungkin izinkan saya untuk membaca, boleh ya Bu? Mohon maaf ya. Oke. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok ya atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Begitu juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Nabi bersabda, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap, dan hiasilah dirimu sekalian dengan amal soleh, karena adanya sesuatu yang lebih luas dan besar.
dan sesuatu yang meringankan hisab di hari kiamat, yaitu orang-orang yang bermuhasabah atas dirinya ketika di dunia ini. Ada di hadis riwayat Tirmizi, itu yang saya pelajari, yang saya baca. Mohon maaf ya, mungkin bisa dikoreksi Bapak Ibu ya, tapi sepengetahuan saya insya Allah seperti itu. Jadi ada dasarnya nih, apa nih muhasabah? Kita mau melakukan sesuatu, pertama yang harus kita lihat apa nih Bapak Ibu, pastikan dari sudut pandang agama bagaimana nih, benar nggak ngomong refleksi diri, kontemplasi diri. Sekarang dari sudut pandang agama apa nih dasarnya? Oh iya nih, yang saya pelajari ada kok, saya boleh melakukan refleksi diri. Ternyata ada nih di Al-Hasyr ayat 18-19, ada nih di hadis riwayat Tirmizi juga ada nih gitu. Jadi boleh saya lakukan gitu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat faktor utama yang menyebabkan seseorang ini mau melakukan refleksi diri atau muhasabah diri ya, itu sebetulnya kita lihat adanya keimanan yang kuat pada diri kita, ya, keyakinan bahwa Allah ini sebetulnya akan menghitung amal semua hamba-hambanya Bapak Ibu. Jadi semua kita diperhitungkan, ya. Jadi kalau amalannya baik, ya Allah akan memberikan kita balasan yang baik. Kalau amalan kita buruk, ya otomatis Allah akan memberikan balasan yang buruk juga untuk kita, Bapak Ibu gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat di dalam refleksi diri ini, mungkin apa nih yang harus dilakukan? Kan kita mau mengevaluasi diri nih, kita catat nih apa kelebihan, kekurangan kita, lalu kita mau menetapkan tujuan apa yang menjadi penetapan tujuan kita nih. Ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka pendek, oh dalam satu hari ini apa nih yang harus saya lakukan nih, harus goal saya dalam 3 hari, dalam seminggu, ya. Kemudian dalam 1 bulan, kemudian jangka menengahnya apa? Oh dalam 5 bulan, 1 tahun ini bagaimana, gitu ya. Kemudian jangka panjangnya apa? Oh 5 tahun ke depan saya harus bagaimana? Atau 3 tahun ke depan bagaimana? Nah, itu masuk hal-hal penetapan tujuan dan kita melakukan evaluasi diri kita apa nih gitu yang harus kita lakukan. Sebetulnya di dalam refleksi diri Bapak Ibu tuh ada beberapa tips yang mungkin ingin saya sampaikan ya. Ada beberapa hal pada saat kita mau merefleksi diri itu tips-tipsnya apa? Kita harus terbuka dan jujur pada diri kita sendiri. Kita harus terbuka dan jujur pada diri kita apa nih ya sebetulnya. Kemudian mulai memilih kebiasaan apa ya yang baik untuk kita lakukan apa. Oh mungkin kebiasaannya gini nih, kadang-kadang kita nih gini, tidur tuh sampai pagi. Nanti maaf, bekerja sampai pagi ya orang bilang. Tapi tidurnya udah siang, jam 12 baru itu saya pernah lihat ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi udah siang baru tidur nih sampai asar, nanti baru bangun. Jadi tidurnya itu setelah beraktivitas sudah setelah saya sholat duhur baru tidur. Jadi malam itu dia tidak tidur. Oh mau rubah nih karena itu akan mempengaruhi fisik kita, gitu ya. Kemudian kita harus kita mengetahui hal-hal apa saja yang terbaik untuk diri kita sendiri. Apa nih yang terbaik untuk saya, apa ya sebetulnya. Itu kalau kita melakukan perenungan, refleksi diri, kontemplasi diri, ya istilahnya kita bisa berkhalwat gitu ya Bapak Ibu ya, itu akan menemukan jawaban sebetulnya. Apa sih sebetulnya yang saya butuhkan dalam hidup saya ini, apa sebetulnya. Apakah gini-gini wae gitu ya, ataukah harus ada sesuatu gitu loh. Ya itu yang harus kita cari gitu, sesuatu itu apa gitu. Kemudian apalagi nih tips yang harus kita lakukan dalam merefleksi diri, yaitu belajar untuk menerima kekurangan dan memaafkan kesalahan diri kita. Kadang kita nggak mau menerima kesalahan kita gitu ya, tapi harusnya demikian. Nah kenapa itu kita dianjurkan untuk istighfar, misalnya istighfar 1000 nih, kita baca istighfar 1000 nih dalam sehari minimal. Kenapa? Pada saat kita istighfar, kita tuh fokus, kita tenang, dan di situ kita akan menemukan jawaban-jawaban juga salah satunya, termasuk juga sholawat. Kemudian kita lihat dari tujuan refleksi diri ini sebetulnya apa Bapak Ibu? Yang saya katakan tadi, tujuan dari refleksi diri ini sebetulnya untuk mengurangi stres dan rasa cemas sebetulnya. Karena kita jadi lebih memahami kekurangan dan kelebihan diri kita.
kita tahu cara untuk mengendalikan kekurangan dan kelebihan kita itu bagaimana cara untuk supaya bisa terus grow up, supaya terus berkembang gitu, bagaimana. Kita juga memahami apa ya, hal-hal yang penting dalam hidup kita gitu. Sekarang ada bedanya sebetulnya Bapak Ibu, ada beda evaluasi dan refleksi diri gitu. Kalau di refleksi itu kita berpikir evaluatif kepada hasil ya, hasil apa yang kita kerjakan. Itu kalau refleksi diri. Refleksi. Tapi kalau evaluasi itu evaluasi itu dilakukan mulai dari tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan dan hasilnya. Itu evaluasi. Sekarang gini, ada contoh-contoh pertanyaan pada saat kita merefleksi diri Bapak Ibu. Sebenarnya apa ya pertanyaannya? Apa ya cara yang paling saya sukai untuk menjalani hari-hari saya? Kemudian ada lagi nih pertanyaan. Kalau seandainya saya bisa kembali ke masa lalu, apa hal yang ingin saya sampaikan pada diri saya di masa waktu lalu itu? Kemudian ada pertanyaan lagi nih pada refleksi diri, contoh. Apa yang mungkin disampaikan oleh bagian tubuh saya jika mereka bisa berbicara? Nah, seperti itu. Jadi refleksi ini Bapak Ibu adalah apa ya, kalau kita lihat sebetulnya saya masa kini yang melihat masa lalu untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang gitu. Jadi kalau kita misalnya merefleksikan kenangan masa lalu dari orang lain, kita bisa menanyakan mengenai apa ya Bapak Ibu, pengalaman yang dialami oleh orang lain, dan apa ya, kita bisa mengambil makna dari pengalaman-pengalaman orang lain itu untuk bisa kita aplikasikan pada diri kita gitu. Nah, oke, saya rasa untuk pemahaman refleksi diri sampai di sana Bapak Ibu. Jadi saya tadi sudah jelaskan bagaimana pikiran bawah sadar itu bekerja, kenapa pikiran perlu diatur, gelombang energi otak kita itu apa aja, kemudian kenapa kita perlu merefleksi diri, apa dasar dari kita dibolehkan untuk merefleksi diri sebetulnya begitu Bapak Ibu. Insya Allah ini bermanfaat. Sebelum nanti kita masuk di sesi itu Bu ya, di praktek untuk relaksasi refleksi dirinya. Oke. Terima kasih Ukti. Untuk selanjutnya mau praktek dulu atau mau sesi tanya jawab dulu Ukti? Up to you sih, terserah. Kalau mau tanya jawab dulu boleh, baru nanti terakhir kita di sesi terapinya relaksasi ini boleh. Apa-apa. Iya. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang akan mengajukan pertanyaan. Bisa lewat Zoom chat atau silakan untuk raise hand. Ya, Ibu sudah ada Ibu Enok dari Majalengka. Silakan Bu. Ya, Bu Enok dari Bu Enok. Assalamualaikum Bu Enok. Bu Enok dari Majalengka, Bu. Iya. Iya. Gimana Bu Enok? Ini sesuai pemaparan waktu tadi. Nah, seperti apakah refleksi diri untuk meningkatkan apa ya di dalam ibadah kita gitu. Kadang ibadah kita tuh lagi down, ini apa enggak sholat aja kayak aduh, kayak iman tuh kayak turun gitu. Turun ya. Apakah ada cara-cara khusus untuk dari refleksi diri itu untuk kita bisa semangat lagi gitu? Nah, itu kan termasuk bad habit ya. Kita termasuk bad habit kita, aduh kayak kan malas. Sebetulnya ibadah itu harus dipaksakan gitu. Ini yang harus jadi pakem kita di mind kita, di pikiran kita, mindset kita yang harus kita tanamkan. Ibadahnya harus dipaksa, nggak bisa nih, harus dilawan. Sama aja seperti sakit. Kalau saya bermanja-manja sakit, nggak akan sembuh-sembuh nih, tapi harus dilawan. Lawannya dengan apa? Harus bergerak, harus minum obat, harus cari obat apa aja, harus gitu. Harus dipaksa, ibadah harus dipaksakan gitu. Aduh, yang penting niat, misalnya saya mau sholat tahajud nih gitu.
Kadang saya sudah pasang alarm gitu ya, tapi kok nggak bangun, Bu, bablas subuh. Pernah gitu, saya pernah. Bapak Ibu pernah gitu. Aduh, tapi saya sudah niat sebelum tidur, kan ada ritual mau tidur apa yang kita baca doa dan sebagainya, tapi dalam hati, ya Allah, saya niat untuk bangunkan saya. Jadi dalam hati sebelum tidur, Bapak Ibu, saya niat untuk bangun jam sekian gitu ya sebelum. Jadi mau puasa juga mau sahur dan sebagainya. Itu harus, jadi dan harus bangun dipaksakan gitu. Jadi yang harus kita tanamkan di mind kita itu pertama harus dipaksakan, ibadah harus dipaksakan, sholat kan harus on time. Kalau ada azan, yang lain hempaskan, gitu ya istilahnya. Kalau udah waktu azan ya udah yang lain hempaskan deh, gitu. I don't care, gitu. Gue nggak mikirin, gue nggak peduli gitu. Lu mau apa, lu larang. Emang gue takut sama lu cuma manusia, tapi gue lebih takut sama Allah, gitu ya, gitu misalnya. Jadi itu yang harus ada pakem di otak kita, pikiran kita yang tertanam itu dulu, gitu loh. Baru nanti yang lain akan ngikutin. Itu akan otomatis. Itu yang kita program di pikiran bawah sadar kita. Harus kita tanamkan bahwa ibadah ini harus dipaksakan, nggak bisa bermanja-manja gitu, karena memang harus dipaksa, nggak bisa enggak gitu loh. Ini contohnya, jadi harus seperti itu. Dan itu nanti Bu, pada saat nanti praktek refleksi diri itu kan kita nanti akan mengatur rasa cemas. Ini juga bagaimana kita untuk mengolah kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin kurang baik itu akan bisa kita olah gitu. Nah, memang kita bisa program di pikiran bawah sadar kita dengan afirmasi juga, salah satunya afirmasi ini kita dengan kalimat positif seperti gini Bu Enok misalnya. Tarik nafas yang dalam lewat hidung, ya, hembuskan lewat mulut ya. Pejamkan mata sambil baca istighfar ya, bismillah, istighfar, baca doa, Al-Fatihah dan sebagainya. Ya Allah, astagfirullah, ternyata sholat saya ini masih nggak on time ya Allah. Sambil nangis gitu loh. Ya Allah, sama Engkau aja yang menciptakan saya, Engkau sayang sama saya diri saya ini hina dina, kok berani-beraninya sih sampai menyampingkan panggilan-Mu ya Allah. Engkau panggil azan aja kok saya nggak segera ambil wudhu, saya masih baca buku, saya masih di meja kerja, saya masih dengan teman kantor dan sebagainya. Apa sih, mereka tuh hanya dunia. Itu yang harus ada di otak kita, pikiran kita. Kayak gitu tuh, nggak bisa nih, Allah yang manggil Allah nih. Masa kalau yang manggil Bapak Ibu yang udah berumah tangga, mungkin yang manggil suami atau pasangannya ya, itu udah bingung kayak gimana. Tapi ini Allah yang manggil kok nggak bingung, nggak deg-degan. Biasanya kalau kita ada azan terus kita tuh nggak segera ambil wudhu, kayaknya tuh kayak ada perasaan bersalah, benar nggak sih Bu? Kayak deg-deg gitu ya, dada ini kayaknya kayak berdegup kencang, terus udah kayak orang bingung gitu. Aduh, kayak orang linglung gitu, gimana ya ini. kayak keluar keringet dingin gitu loh biasanya. Aduh, kok nggak on time, aduh Allah manggil nih, gue masih kayak gini nih, nangis gitu kan. Benar nggak sih Bu? Gitu, mohon maaf kalau saya salah. Tapi sepengetahuan saya sih harusnya memang seperti itu gitu. Ya, yang harus kita pertama tuh memang yang harus kita tanamkan adalah pikiran kita, mind kita yang harus kita atur. Bahwa yang saya katakan tadi bahwa pikiran itu bisa diatur, main apa? Oh, ibadah itu harus dipaksakan, nggak bisa lembek gitu loh. Ibadah harus dipaksa. Yang kedua adalah tanamkan niat yang kuat, yakin bahwa saya bisa, I can, gitu. Just do it. I can just do it gitu loh. Nggak bisa enggak, itu udah harga mati gitu lah. Pokoknya kita harus tanamkan itu di dalam diri, prinsip kita harus. Nah, kalau udah kayak kita punya seperti itu Bu, punya, insya Allah yang lain itu terhempaskan gitu. Yang lain tuh udah biasa-biasa aja deh gitu loh. Yang penting udah deh gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita sambil mengolahnya di pikiran bawah sadar kita yang saya lakukan tadi. Oh ya, kita bisa rilis. Itu kalau kita merilis tuh biasanya every time, everywhere, di mana aja, kapan aja tuh bisa 20 kali sehari. Ya misalnya kita tarik nafas, kemudian kita bayangkan diri kita bayangkan kita sholat ada azan. Itu caranya gini Bu, kalau merilis. Sambil menjamkan mata ya, kita tarik nafas, kemudian kita bayangkan nih, itu ada azan, karena suara azan di surau, di masjid gitu ya. Terus kita bayangkan diri kita langsung ambil wudhu, mungkin kita bayangkan kita langsung sholat, apakah kita ke masjid, itu kita bayangkan azan, kita jalan, azan terus kita tanamkan di dalam pikiran kita, itu akan terbawa ke pikiran sadar kita nanti Bu. Itu otomatis kita akan jalan, oh gini, ada itu cara melatihnya seperti itu salah satunya. Nah, seperti itu Bu. Insya Allah. Insya Allah seperti itu Bu ya, mohon maaf lebih kurangnya ya. Terima kasih Bu Eno. Pertanyaan berikutnya silahkan Bapak Ibu.
Silahkan. Oh, ada dari Mbak Putri Yunita dari Surabaya, silahkan. Mbak Putri, ya. Assalamualaikum Mbak Asa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arek Surabaya nih Mbak Putri. Yang mana ya Mbak Kabar Putri? Mbak Asa? Hah? Iya kabar Rek. Alhamdulillah Nabi khair. Alhamdulillah. Ngapunten Mbak Asa. Saya Ya. mau tanya. Apa ini Bu? Apa? Oh bukan Ibu ya, panggilnya Mbak ya. Mbak Putri, apa yang bisa saya bantu? Mungkin ini saya jawab. Iya. Minta tolong dibantu ya, jangan dibanting ya. Hehehe. Iya. Oke. Oke Mbak Putri. Apa bedanya? Pertama, apa bedanya refleksi diri dengan yoga atau gimana? Terus yang kedua, ini gelombangnya tipe gelombang apa ya Mbak? Misalnya nih, saya beberapa minggu yang lalu itu kayak kebayang wajahnya Ko Stephen Indra itu loh. Oh iya, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, turut berduka cita Ko Stephen, Masya Allah, subhanallah ya. Ya, terus tiba-tiba kayak apa sih ya Allah kok Ko Stephen, terus berapa menit lagi kok Ko Stephen lagi ada apa aku gitu, saya gitu Mbak. Terus wis tabarakallah aja, semoga baik-baik saja gitu. Terus itu menurut sampean itu gelombang apa gitu loh, tipe gelombang apa? Matur suwun Mbak. Ya, Jazakallah khair. sami-sami Mbak Putri. Kalau kita lihat yang dialami oleh Mbak Putri tadi ya, oh ya, refleksi dan yoga itu sebetulnya hampir mirip. Di yoga memang kita memainkan pikiran bawah sadar kita, juga kita bermain di gelombang alfa. Kan kalau kita yoga, kita pejamkan mata, kita duduk, biasanya tangan kita di atas paha kita dua itu ya. Kemudian jadi kita ditekuk dua gini. Nah itu tarik nafas, badan tegap itu salah satu bentuk yoga. Itu kita bermain di hampir mirip. Cuman di yoga itu kadang ada untuk kesehatannya, untuk diri. Jadi bentuknya berbeda. Kok refleksi diri kita dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang penting kita kondisi posisi kita seperti apa yang kita rasa comfort, nyaman. Kalau yoga ada bagian-bagian style-style gerakan tubuhnya apa. Tapi persamaannya adalah bermain di gelombang alfa tadi. Jadi kita fokus, kondisi kita rileks, santai. Jadi kita berpikir evaluatif kepada hasil apa yang kita kerjakan. Jadi berbeda dari segi posisi dan tujuannya untuk apa. Refleksi diri kita untuk menemukan rasa diri kita, pacaran diri kita, mengatasi rasa cemas dan stres kita. Dan kalau itu dikatakan kok tiba-tiba saya teringat Ko Stephen, itu kan sesuatu yang baik itu akan menarik yang baik ya. Kenapa? Karena Ko Stephen itu kan orang yang kita tahu ya, ketua mualaf Center Indonesia ya, seorang mualaf, orang Chinese mualaf, dan kebaikan-kebaikannya itu insya Allah kan bisa menular ke kita yang positif-positifnya. Pada saat orang itu meninggal, kita tahu ternyata oh kebaikan-kebaikannya banyak terungkap yang kita tidak tahu ternyata. Oh ternyata begini, si artis Arie Untung mengatakan, oh dia tuh begini baru begini. Kenapa? Oh ternyata Hijrah Fresh dibatalkan di Surabaya ya Mbak Putih. Itu ada hikmah semua menghantarkan ke sana. Ternyata Allah menghantarkan beliau wafat di sana. Jadi oh itu sesuatu yang baik, menarik. Jadi sesuatu hal-hal yang positif yang pernah ditinggalkan di Ko Stephen itu membekas. Mungkin pernah ada sesuatu pengalaman di diri Mbak Putri yang pernah mengena hampir mirip dengan Ko Stephen yang saya tidak tahu itu apa itu kalau bisa diungkap. Jadi ternyata oh kok nyambung nih batinnya apa nih, kok tiba-tiba saya teringat Ko Stephen ada apa. Kadang kalau orang yang kalau kepikirannya itu sebelum kejadian itu namanya firasat, beda lagi. Namanya firasat atau intuisi yang kuat. Oh misalnya nih ada misalnya nih Ko Stephen belum meninggal tapi saya kok udah suka lihat-lihat ini ya, lihat-lihat apa namanya IG dia, suka lihat profil dia, baca-baca tentang diri dia, terus kok baca tentang buku tentang oh muncul tentang kematian dan sebagainya. Kemudian besoknya dapat kabar Ko Stephen meninggal, itu namanya lain lagi, itu namanya firasat atau intuisi kita yang tajam, itu bisa dirasa. Oke, saya rasa seperti itu, Mbak Putri. Mungkin nggak terlalu panjang, tapi langsung pada poinnya, insya Allah seperti itu. Gitu.
Oh, ngoten nggih Mbak Asa. Nggih, jazakillah Iya, khair. Matur suwun jadi ada sangat. sesuatu yang mungkin Mbak Putri nggak tahu, ternyata tuh mungkin itu menarik banget di hati Mbak Putri, tapi Mbak Putri nggak tahu gitu apa itu. Nah, nanti bisa dilihat, oh ternyata Coach Stephen itu seperti apa sih, kok dibaca lagi. Mungkin oh ternyata ada sesuatu yang memang, oh ada hal yang mungkin ngeklik di diri Mbak Putri nggak tahu. Mungkin kalau sudah melihat biografi dan sebagai ceritanya, mungkin baru, oh ternyata, oh dia tuh begini loh, ternyata makanya kok saya kepikiran ya sama dia terus gitu. Bisa. Kebaikan-kebaikan yang mungkin mengena di hati Mbak Putri itu insya Allah bisa menular gitu. Itu namanya kolbu batin kita yang bermain. Insya Allah. Insya Allah biidnillah. Amin ya Rob. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, Pertanyaan berikutnya, mungkin satu pertanyaan lagi. boleh. Silakan. Heeh. Silakan Bapak, Ibu-ibu yang akan bertanya. Belum ada. Uhti gimana aja nih? Nggak apa-apa, kita langsung. Saya rasa Langsung bisa refleks. cukup ya Oh, iya. pertanyaan. Jadi, boleh langsung di Bu Angke kode. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melakukan terapi relaksasi refleksi diri. Hal ini nanti akan bisa Bapak Ibu lakukan kapan aja dan di mana saja yang Bapak Ibu lakukan. Sekarang Bapak Ibu hanya bisa mengikuti arahan suara saya, mengikuti apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu bisa duduk nyaman di sofa atau rebahan di pembaringan Bapak Ibu. Persiapkan diri Anda untuk memasuki kondisi yang nyaman, tenang, dan rileks. Ya, bagus sekali ya. Sekarang tarik nafas yang dalam lewat hidung, buang perlahan. Mata Anda. Oke, bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah. Silakan Bapak Ibu baca surat Al-Fatihah. Zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang biarkan diri Anda untuk tetap nyaman seperti ini. Rasakan bagian kelopak mata Anda sudah dalam posisi yang nyaman sehingga Anda malas membukanya
Dan sekarang Anda benar-benar rileks menjaga kondisi seperti ini. Sekarang Anda bayangkan Anda berada di tempat yang nyaman sekali. Dan di tempat tersebut Anda merasa nyaman, damai, merasa tenang, dan di tempat itu Anda benar-benar merasa nyaman, damai, penuh kebahagiaan dan sukacita. Dan Anda bisa merasakan udara yang berhembus segar sekali. Dan Anda belum pernah menghirup udara sesegar ini. Rasakan, bayangkan, beri warna yang jelas dan nyata sekali. Anda mulai nyaman, mulai rileks. Oke, bagus sekali. Sekarang Anda di tempat kenyamanan tersebut menarik sebuah energi positif ke dalam pikiran Anda. Anda rasakan energi tersebut masuk ke dalam ubun-ubun Anda, perlahan masuk, dan setiap energi tersebut masuk ke dalam pikiran Anda, membuang seluruh pikiran itu menjadi beban pikiran Anda. Beban-beban tersebut tanpa alasan yang jelas perlahan mulai hilang di pikiran Anda. Dan pikiran Anda sekarang merasakan ketenangan, kedamaian, sukacita, dan Anda bisa merasakan itu. Anda adalah tuan bagi pikiran Anda sendiri. Anda mudah sekali menguasai pikiran Anda sendiri. Dan sekarang biarkan rasa bahagia datang pada diri Anda. Anda rasakan perlahan-lahan Anda mulai tersenyum, dan biarkan senyuman tersebut selalu ada pada diri Anda, menghiasi wajah Anda, sehingga wajah Anda tampak lebih muda, lebih cerah, dan daya tarik untuk orang-orang yang melihat Anda. Bagus sekali. Dan sekarang alirkan rasa nyaman, rasa damai, rasa cinta kasih dari pikiran Anda. Anda alirkan ke bagian seluruh wajah Anda. Lepaskan dan lepaskan seluruh kekakuan ada di wajah Anda sampai bagian yang terkecil. Biarkan ini mengalir dan Anda rasakan di bagian wajah Anda nyaman sekali. Oke, bagus sekali. Dan sekarang
Anda alirkan ke bagian leher sehingga membuat leher Anda benar-benar merasa nyaman, santai, dan rileks. Dan sekarang Anda alirkan ke kedua tangan sampai jari jemari Anda. Biarkan mengalir dengan penuh kenyamanan dan rasa rileks. Biarkan mengalir dan tangan Anda malas untuk bergerak dan Anda nyaman dengan posisi seperti ini. Dan sekarang Anda alirkan ke seluruh tubuh Anda sampai telapak kaki. Perlahan mengalir sampai telapak kaki Anda. Biarkan gelombang relaksasi tersebut mengalir di telapak kaki Anda, di mana di telapak kaki Anda terdapat banyak saraf dan sel, serta otot. Lemaskan dan lepaskan semua kekakuan yang ada di telapak kaki Anda sampai bagian yang terkecil dan biarkan mengalir ke sana dan sangat santai. Dan sekarang Anda bisa merasakan dari atas kepala sampai telapak kaki. Anda merasakan kenyamanan yang luar biasa. Oke, Anda beruntung sekali bisa melakukan relaksasi ini. Sekarang Anda benar-benar percaya diri tinggi. Ya, sekarang Anda sudah mulai merasakannya. Dan di hitungan ketiga, rasa percaya diri tersebut meningkat 100 kali lipat lagi dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Rasakan. Anda kini benar-benar percaya diri tinggi. Oke, bagus sekali. Dan sekarang Anda adalah orang yang bahagia. Selalu berpikir tenang, berpikir jernih, berpikir positif, dan Anda hanya fokus pada hal-hal yang membuat Anda semakin produktif, membuat Anda semakin maju. Nanti dan seterusnya, Anda hanya fokus pada hal-hal yang positif, kebahagiaan, kedamaian. Diri Anda sangat penting sekali untuk orang-orang yang Anda sayangi. Diri Anda begitu penting sekali. Anda dilahirkan menjadi seorang pemenang. I'm winner.
Dari jutaan sel sperma, hanya Anda yang terlahir ke dunia. Anda adalah pemenang. Anda tercepat. Anda juara. Sekarang Anda menjadi percaya diri tinggi. Semua beban yang selalu ada di pikiran Anda mulai sekarang perlahan menghilang dan Anda mudah sekali menguasai pikiran Anda untuk selalu bahagia, selalu tenang, selalu percaya diri, dan Anda hanya fokus pada hal-hal yang positif. Bagus sekali. Sekarang Anda adalah orang yang kreatif. Sekarang Anda adalah orang yang positif. Anda adalah orang yang mudah sekali didekati oleh rezeki, kesehatan, kebahagiaan, kemakmuran, dan biarkan dan izinkan semua itu datang pada diri Anda. Dan sekarang secara otomatis dan dalam kondisi yang rileks ini, Anda maafkan orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Dengan Anda memaafkan orang-orang yang menyakiti Anda, maka wadah rezeki Anda akan semakin besar. Dan Anda adalah orang yang berbakti pada dua orang. Anda adalah warga negara yang baik. Anda selalu disiplin, bijaksana, penuh cinta kasih pada semua makhluk. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sehingga semuanya menjadi baik pada Anda. Anda adalah orang yang beruntung, percaya diri tinggi, bahagia, selalu bersyukur. Ya, Anda adalah orang yang benar-benar beruntung. Mulai saat ini, nanti, dan seterusnya, itu menjadi realita dalam kehidupan Anda. Anda benar-benar orang yang beruntung. Semua yang Anda inginkan mudah sekali tercapai. Anda orang yang produktif, kreatif, bijaksana, penuh cinta kasih, dan selalu berpikiran positif. Dan itu menjadi realita kehidupan Anda mulai saat ini, nanti, dan seterusnya. Setiap kali Anda berkata dalam hati, Anda bahagia, secara otomatis Anda bahagia.
ketika Anda mengucapkan dalam hati Anda tenang, maka otomatis Anda tenang. Percaya diri, bijaksana, kreatif, produktif. Dan Anda adalah orang yang benar-benar beruntung mulai saat ini, nanti, dan seterusnya. Sadari ini dan sekarang rasakan seluruh tubuh Anda benar-benar nyaman, santai, rileks, teraliri oleh gelombang relaksasi yang menyamankan diri Anda. Sekarang peredaran darah Anda normal. Detak jantung Anda normal. Dan Anda merasakan nyaman sekali ketika mendengar suara saya. Dan mudah diterima oleh pikiran Anda. Anda adalah orang yang bahagia, penuh cinta kasih, beruntung, bijaksana, sehat, dan seluruh beban pikiran yang selama ini membebani pikiran Anda mulai menghilang dari pikiran Anda. Mulai saat ini, nanti, dan seterusnya, dan itu menjadi realita dalam kehidupan Anda. Anda adalah orang yang sukses, pemaaf, seluruh dendam hilang dari dalam diri Anda. Dan persiapkan diri Anda untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak, karena ketika orang mudah memaafkan dan tidak memiliki dendam, maka wadah rezekinya ditambah. Sadari ini, Anda adalah orang yang sangat beruntung menjalani terapi ini. Sekarang, Anda benar-benar mempunyai percaya diri tinggi, kreatif, sehat. Anda dalam magnet rezeki dan kesehatan. Berkelimpahan rezeki. Kebahagiaan sekarang mengalir pada diri Anda. Sekarang Anda benar-benar orang yang beruntung, bahagia, produktif, orang yang selalu berpikiran tenang, bahagia, dan jernih. Positif. Untuk Anda yang menjalani terapi relaksasi ini, itu semua menjadi realita mulai saat ini, nanti, dan seterusnya pada kehidupan Anda. Oke, di hitungan ketiga, Anda benar-benar nyaman. 1, 2,
2, dan 3. Oke, bagus sekali. Dan saya meminta Anda pada hitungan ke-10 nanti buka mata Anda. Dan selamat menjadi pribadi yang baru. 1, lebih segar daripada sebelumnya. 2, 100 kali lipat lebih segar dari sebelumnya. 3, rasakan otot-otot Anda bertenaga kembali. 4, rasakan peredaran darah Anda normal. 5, setiap hembusan nafas Anda adalah rezeki dan kesehatan, keberlimpahan hidup yang baru. 6, rasakan Anda mulai merasakan percaya diri dalam diri Anda. 7, perjelas lagi dan bayangkan seolah-olah Anda telah tertidur selama 8 jam. 8, Anda benar-benar menjadi pribadi yang baru. 9, persiapkan diri Anda. Dan 10, buka mata Anda. Dan selamat menjadi pribadi yang baru. Jika Amin. Anda masih dalam kondisi nyaman, Anda bisa langsung melanjutkan tidur. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ucapkanlah hamdalah wa syukurillah. Salam bangkit dari saya. Insyaallah bermanfaat. Jadi ngantuk, Mbak. Kenapa Sudah Mbak Putri? Asal nggak tertidur. Biasanya, kalau kondisi biasanya yang saya lakukan tuh kalau waktu training, ada yang sampai tertidur. Waktu dulu saya waktu di Telkom, itu bapak-bapak di Telkom tuh kan waktu itu Suspim 4 ya. Itu bapak-bapak pimpinan itu pada tertidur, saya sampai bingung, waduh bagaimana nih. Jadi kita diemin, nggak boleh dibangunin, tapi pelan-pelan ditepuk gitu. Nanti kaget. Oke, dari saya rasa sampai di situ Bu Angke ya Bu Eno. Insyaallah bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya. Sampai seminggu berapa kali Mbak Asa kayak gini? Soalnya kok rasanya bersinar di matur Apanya? suwun. Mungkin air wudhu aja Bu ya. Air wudhu sama ya. Itu biasanya mau tidur atau mungkin kapan aja pengen, misalnya Ibu, Bapak Ibu yang kerja di kantoran nih, di depan komputer meja kantor gitu, 5-10 menit ambil waktu, misalnya capek atau apa, atau pengen ini, lakukan aja bisa sendiri. Gitu. Jadi kapan aja, every time, everywhere, kapan aja, di mana aja bisa gitu lakuin ini. Jadi kita tuh always happy ya. Biasanya gini, ciri-ciri orang yang peace itu orang yang damai, orang yang sudah berdamai dengan masalah. Misalnya gini nih Bu, saya ketemu si X nih, saya kalau deket dia nyaman nih, kayaknya tuh betah lama-lama di dia, kok rasanya enak ya gitu. Kenapa nih orang ini orang yang udah peace? Apakah orang yang peace nih orang yang tidak bermasalah? No, tidak. Orang yang peace itu orang yang sudah berdamai dengan masalahnya, dia bisa menerima meskipun mungkin dia ada masalah di kantornya dengan rekan kerja atau ada masalah dengan pasangannya nih di rumah tangga, tapi dia di luar tuh nampak happy aja, nampak ceria, senyum, kayak nggak ada masalah. Kan kadang kita pernah menemukan orang-orang yang sepertinya kayak nggak punya masalah, padahal sebetulnya ada. Inilah orang-orang yang tahapan emosinya adalah emosi positifnya udah tinggi. Jadi dia orang-orang yang sudah peace, berdamai dengan situasi, kondisi, problema kehidupan dia. Jadi udah biasa, hempaskan aja kesulitan itu. Karena ada Allah ya, kita tawakal, bersyukur selalu dengan apa yang Allah berikan. Ujian, cobaan itu kan salah satu bentuk cintanya Allah. Jadi kita syukur, dikasih ujian ya sujud syukur aja. Oh berarti ini ada hikmah nih setelah ini. Jadi trigger kita apa ya, powernya di kekuatan. Oh iya ya, mau ada sesuatu yang
ini nih kayaknya mau ada sesuatu nih dari Allah mau diberikan ke kita. Jadi pikiran kita itu bahwa sesungguhnya sudah kesulitan ini ada kemudahan. Allah, apalagi nih pegangan kita bahwa sebetulnya Allah seperti di Al-Baqarah 286 kan, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya gitu. Ya, hanya dengan mengingat Allah ya hati kita tuh akan tenang, damai. Itu aja mungkin pegangan-pegangan kita tuh ada di situ tuh jadi penguat-penguat kita gitu loh. Insya Allah. Karena kan nobody's perfect, nggak ada manusia yang sempurna. Jadi kita tuh tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya khilaf. Dan justru mungkin dengan istighfar kita, malah dibilang istighfar tuh 1000 kali tuh minimal satu hari atau wirid apa dan sebagainya ya berdasarkan kepercayaan kita masing-masing ya. Itu salah satu bentuk dari kekuatan-kekuatan kita yang harus kita jaga gitu nih. Tameng diri kita, karena kalau nggak kayak gitu, aduh gimana yang bisa ambruk nih Bu Angke ya. Bisa kita kemakan masalah gitu, bisa nangis terus, nangis boleh, wajar itu nangis, asal jangan sampai nangis itu sampai nampak dan sebagainya bahwa kita tuh nampak saya ini orang yang bermasalah banget nih, saya orang yang lagi sedih nih, gue lagi sedih nih, nggak perlu gitu. Cukuplah kita yang tahu sendiri gitu sama Allah, insya Allah seperti itu gitu. Ya. Gitu Ibu. Insya Allah. Alhamdulillah, karena waktunya sudah terlalu malam juga ya, untuk pertanyaan mungkin dicukupkan. Mungkin yang mau ada pertanyaan bisa lewat DM ya, Uhti. Boleh DM aja kalau nanti, boleh DM saya. Insya Allah. IG-nya apa Mbak? Apa? Kenapa? IG-nya sampean apa? IG-nya katanya. Oh, Asaid Amalia Mumtaz. Ada di Bu Angke ya? Ada, nanti di-share ya Mbak Putri. Tanya Bu Angke. Lemah telus Allah sing bales Mbak Asa. Amin. Oh iya, insya Allah, Ibu, insya Allah. Alhamdulillah, jazakillah khairan kasiron. Kami ucapkan pada Uhti Asa Amalia atas penjelasan materinya pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat dan inayahnya kepada Uhti Asa Amalia yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita dalam menuntut ilmu, memberi keistiqomahan, dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan salah satu amal ibadah kita semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Bung Hasibuan, itu salah satu YouTuber tim Hore yang berdomisili di Mekah Al-Mukarramah. Kepada Bung Hasibuan kami persilahkan. Silahkan Gus sebelum didoakan orang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Secara ringkas kami dari Kota Makkah ikut menyimak tadi bagaimana pemaparan dari Mbak Asa Amalia ya. Tentu kita ucapkan syukuran jazilan, jazakillah khairan, terima kasih yang sudah berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya, berbagi edukasi untuk kita semua. Semoga setiap kalimat-kalimat kebaikan yang diucapkan, yang disampaikan tadi menjadi jutaan miliar pahala insya Allah, atau tak terhingga pahala karena terhubung langsung ke tanah haram Makkah Al-Mukarramah ini. Mari untuk mengakhiri majelis kita ini, acara kita ini, kita bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dari kota Makkah Al-Mukarramah. Sebelumnya kita berbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Sang Maha Rahim, Sang Maha Penyayang Pengasih. Semoga Allah ampuni kita insyaallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا. تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha menyaksikan. Ya Allah, ya Tuhan kami sampaikan doa kami, munajat kami, permohonan kami hanya kepadamu ya Allah. Terimalah semua ibadah kami ya Allah, sempurnakan di balik kekurangan ya Arhamar Rahimin. Tambahkan cahaya sinar iman Islam di hati kami ya Allah. Innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengar akan setiap munajat kami ini. Ya Allah, ampunilah kami, bersihkan jiwa kami, ampuni kehilapan kami, dosa-dosa kami, terutama terhadapmu ya Allah. Sangat banyak dosa-dosa kami. Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana dhunubana ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan cahaya sinar iman Islam di hati kami. Di akhir kewafatan kami nanti, bantulah lisan kami untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Masukkan kami ke semua ke surgamu ya Allah. Merdekakan kami semua dari api neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan langkah kami untuk bisa datang ke dua tanah suci ini ya Allah, melaksanakan umrah haji ya Rahman bersama dengan keluarga kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bung Has untuk doanya. Saya mewakili panitia dan seluruh komunitas Tim Hore mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir pada acara kajian online pada malam hari ini. Kami tutup acara kajian malam hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر